Baik, selamat sore Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Senin ya. Terima kasih atas kehadirannya semua ya. Kan nama saya Devan Tirtana, mengampu manajemen pemasaran ya. Jadi pada pertemuan ini akan saya sampaikan ya terkait dengan materi ya, dan matrikulasi, materi dan matrikulasi dari manajemen pemasaran yang akan kita laksanakan di semester ini. Ya, saya langsung mulai dengan eh, rencana pembelajaran dari semester ini terkait dengan manajemen pemasaran, yaitu yang pertama ya manajemen pemasaran ini ada 3 SKS yang akan kita laksanakan sebanyak 14 pertemuan. Ya. Kemudian dari 14 pertemuan itu materi yang akan saya sampaikan ada 14 materi, yang 14 bab. Nanti materi akan saya share di Google Classroom kelas sebagai penunjang dari perkuliahan selama 1 semester. Capaian ya dari program studi ya yang pertama yaitu materi tentang konsep pemasaran. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan konsep pemasaran. Ya. Bahan kajiannya yang dari punyanya Kotler. Ya. Kotler eh, nanti diskusi ada kelompok, ya. Kemudian ada individu, ya, sebagai nilai ukuran kami, indikator kami dalam melakukan penilaian selama 1 semester. Ya. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan materi, ya, lingkungan perusahaan, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi lingkungan dari perusahaan, ya. Konsep pemasaran, strategi pemasaran, konsep dari marketing, ya, identifikasi lingkungan, ya, dan langkah-langkah pengelolaan informasi pelanggan dalam waktu sebelum ujian tengah semester kita akan selesaikan ya 7 matrikulasi. Ya, jadi kita akan belajar tentang consumer market, ya, bagaimana eh, behavior dari konsumen, ya, dalam menentukan keputusan pembelian, ya, di dalam sebuah situasi yang ada di lingkungan kita. Nanti dalam masa ya pertengahan semester beberapa tugas praktek akan kami share ya. Jadi tugas yang kami sampaikan tidak hanya teori saja atau pertanyaan saja, tapi studi kasus yang berupa eh, studi di langsung ya, di produsen ya, maupun distributor ya, terkait dengan bagaimana konsumen ini memberikan respon terhadap strategi-strategi atau teknik pemasaran yang ada di teori yang akan saya sampaikan. Untuk session kedua yaitu setelah mid semester atau ujian tengah semester, kami akan sampaikan beberapa materi yaitu terkait dengan identifikasi produk, services, brand building, dan customer. Jadi customer value terhadap produk sama services, jadi barang dan jasa serta merek. Ya, bagaimana kita membangun citra merek ya, di hadapan konsumen. Ya, jadi itu sangat penting. Ya, mengingat zaman sekarang ini ya termasuk sudah mengedepankan sektor teknologi ya, yang maju dan lebih cepat ya, untuk pemasaran menggunakan teknologi yang ada, media sosial terutama ya saya garis bawahi ya.
Dulu mungkin beberapa tahun yang lalu belum ada media sosial yang sangat viral ini, ya, open endorse itu sekarang sudah menjadi satu variabel di dalam pemasaran. Ya. Jadi open endorse dulu belum ada, ya semua open endorse-nya bintang iklan, istilahnya bintang iklan. Sekarang open endorse siapapun bisa. Ya. Jadi terkait dengan apa namanya eh, net, ya, internet of marketing. Kemudian yang berikutnya bagaimana mengidentifikasi penciptaan produk baru, ya, dan strategi daur hidup produk. Jadi inovasi, ya, itu menjadi pokok bahan kita berikutnya, ya. Kemudian harga, ya, bagaimana kita menentukan harga yang tepat, ya, di beberapa sektor, ya. Tentunya di sini segmenting, targeting, dan positioning STP itu menjadi satu faktor utama dalam menentukan pricing, ya. Segmen pasar seperti apa. Kemudian menuju ke akhir pertemuan, ya, kita akan membahas tentang retailing dan wholesaling, ya. Kemudian communication, customer value, integrated marketing, communication strategi. Bagaimana kita mengimplementasikan strategi komunikasi, ya, agar konsumen ini tertarik, ya. Ya, tentunya juga tidak luput dari segmenting, targeting, dan positioning. Saya kira itu, ya, untuk capaian yang akan kita bahas di semester ini. Ya. Untuk materi, ya, diktat, literatur, kita pakai Kotler. Ya. Kotler itu andalan di marketing. Ya. Referensi pendukung nanti menyesuaikan pada saat kita melihat, ya, variabel-variabel apa yang mau kita pakai, ya. Kita gunakan menggunakan jurnal-jurnal terbaru, ya, jurnal marketing tentunya yang terakreditasi, agar kita tidak terlalu jauh dari ketinggalan. Baik, ya, untuk capaian dan rancangan kegiatan RPS, ya, selama satu semester nanti akan kami share juga, ya, sebagai bahan acuan, ya, beserta materi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kita siapkan materinya dulu sebagai awal. Untuk manajemen pemasaran, ya, untuk manajemen pemasaran, ya, kontrak kuliah, ya, kontrak perkuliahan kami yaitu eh, dari 100%, ya, 100% di untuk presensi, ya, kita di angka 30%. Presensi 30%, presensi kehadiran mahasiswa, kemudian untuk keaktifan, ya, 30% mahasiswa, ya, kemudian 20% tugas, ya, dari yang kita sampaikan, ya, 20%-nya ujian, ya, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi dari 4 variabel yang saya sampaikan tadi, ya, presensi dan keaktifan eh, menempati posisi tertinggi. Jadi diharapkan kelas ini bisa memberikan satu masukan, ya, dan gambaran bagi eh, perkembangan manajemen pemasaran, terutama untuk perkembangan materi yang ada di perkuliahan saat ini. Ya. Baik, saya langsung masuk ke apa itu manajemen pemasaran. Ya, apa itu manajemen pemasaran? Ya. Manajemen pemasaran, ya, terdiri dari dua kata, manajemen dan pemasaran. Ya. Manajemen, ya, itu proses manajerial, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling, ya, yang memang
menjadi satu induk dari jurusan manajemen. Jadi inti dari manajemen yaitu bagaimana kita merencanakan sesuatu, ya, bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu dalam proses bisnis, ya. Ketiga, bagaimana kita melaksanakan atau mempraktekkan, ya, dari konsep pertama planning, ya, dan organizing, ya, kita laksanakan di step yang ketiga yaitu actuating, kemudian controlling. Bagaimana kita memonitor atau mengevaluasi tiga step sebelumnya, ya, tiga tahap sebelumnya. Manajemen pemasaran. Kemudian pemasaran itu apa? Ya, pemasaran itu bagaimana kita memberikan, ya, memberikan satu pengenalan, ya, terhadap suatu barang atau jasa, produk atau jasa ke konsumen. Ya, konsumen ini bisa beragam, bisa individu, ya, bisa kelompok, ya, bisa corporate, ya. Jadi manajemen pemasaran, ya, gambaran utamanya yaitu planning, organizing, exploiting, dan controlling terhadap pemasaran, memasarkan sebuah produk. Ya. Jadi pada saat kita mau melakukan eh, pengenalan, ya, produk, ya kita harus memberikan satu analisa dulu. Analisanya 4 tahap, ya, planning, organizing, exploiting, dan controlling. Agar apa? Ya, agar pemasaran bisa sesuai dengan tujuan dari sebuah produk. Ya. Untuk skala besar itu tujuan dari sebuah perusahaan, visi dari perusahaan, misi dari perusahaan itu bisa masuk di dalam manajemen untuk memasarkan sebuah produk. Produk ini bisa produk barang dan jasa. Ya. Barang itu seperti apa? Ya, contohnya air mineral. Air mineral, ya, banyak sekali tumbuh di mana-mana. Ya. Berbagai cara mereka memberikan satu eh, stimulan agar apa? Agar laku. Ya. Mereplace. Ada aqua, ada le mineral, ada merek-merek yang lain. Ya. Bahkan sekarang mereka perang harga, perang branding, perang image, ya, perang after sale service, ya, perang segala macam. Jadi pemasaran ini menjadi satu eh, pintu utama, ya, dari produk agar tujuannya laku. Ya. Bagaimana cara memasukkan eh, satu produk agar laku? Kita lihat segmentasinya dulu. STP jangan lupa, segmenting, targeting, positioning. Segmennya seperti apa? Kita minum Aqua, ya, salah satu contoh merek Aqua, ya, di harga mungkin 5.000. Ya. Ada merek lain, ya, Le Mineral lebih murah, 4.000. Ya, untuk pihak tertentu mungkin, ah, saya Aqua, gitu. Tapi pihak tertentu karena mungkin berdasarkan beberapa motivasi, ya, mungkin dia belinya langsung 10, langsung 20, atau langsung satu dus, ya, untuk kebutuhan tertentu dia pasti akan mencari yang lebih murah. Atau mungkin pada saat kita di momen-momen tertentu, kita ada rapat, ya, yang diundang mungkin CEO, ya, atau mungkin pejabat-pejabat, ya, yang mungkin kita lihat Aqua itu kurang eksklusif, ya. Jadi nilai eksklusif di sini masuk, kurang eksklusif. Ada produk baru namanya apa namanya? Aqua yang botol kaca, atau mungkin Evian botolnya kaca yang satu botolnya harganya 20 sampai 40 ribu. Nah, ini gimana segmentasi kita? Gimana target kita? Pasar kita yang mau kita masukin yang seperti apa? Nah, ini menentukan semuanya. Konsep pemasaran seperti itu. Ya. Jadi konsep pemasaran gambarannya bagaimana cara kita mengenalkan sampai produk ini ke hadapan konsumen. Ya. Agar apa? Agar konsumen memahami, mengenal, tercipta sampai tercipta loyalitas.
Ya, loyalitas itu apa? Loyalitas kalau kita lihat, saya kalau nggak minum aqua nggak. Saya kalau nggak minum le mineral nggak. Saya kalau nggak minum Evian nggak. Ah, ini loyalitas. Ya, karena sudah tertanam. Ya, begitu pula produk-produk yang lain. Ya, oke, kita masuk ke materi kedua yang lebih dalam. Bagaimana strategi pemasaran ya, menjadi faktor utama ya di dalam pemasaran. Strategi itu apa sih? Ya, strategi itu apa? Mungkin ada yang tahu strategi itu apa? Mas Poniman tahu? Mungkin plan kita Pak ya, plan dan cara kita gitu ya, Ah, ya, untuk ya, mencapai suatu tujuan kita. ya. Strategi. Ya, tepat sekali, Mas. Strategi itu memang bagaimana cara kita. Memang dinamakan sebuah strategi itu karena kita harus jeli, ya, jeli dalam apa? Dalam menentukan langkah. Ya. Jadi strategi banyak kali strategi yang kita tentukan, yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita eh, analisa, ya, agar apa? Agar tercapai tujuan perusahaan. Strategi pemasaran yang kita sesuaikan, ya, kita segmentasikan dulu yang namanya strategi itu. Pasar mana yang kita masuki? Mungkin di Undip, ya di Semarang itu ada kampus namanya Universitas Diponegoro atau mungkin Unisula. Ya. Kita masuk ke perguruan tinggi ya untuk memasarkan sebuah produk. Ya. Itu pasti kita analisa dulu. Siapa? Who, ya, where, whom. Ya. Siapa yang akan membawa? Ya. Siapa yang bisa masuk ke Undip? Ya. Mohon maaf, kita sesuaikan di kalangan mahasiswa, ya, kita harus memiliki strategi ya ala mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa itu anak usia 17 sampai 20, mereka eye catching, ya, mereka masih muda, mereka antusiasnya tinggi, mereka tidak ada yang gaptek, ya. Kita harus up- update terhadap teknologi, terhadap segmentasi di situ, ya. Bagaimana kita masuk ke pengajian? Ibu-ibu ya RT RW arisan pengajian kita dengan metode yang lain juga ya nggak bisa strategi yang kita terapkan di Undip ya untuk mahasiswa kita masuk ke kalangan masyarakat dewasa beda ya bedanya apa ya dari pola pikir bahasa segmen usia ya terus brand itu berbeda ya jadi kalau kita memberikan satu keyakinan ya terhadap satu eh, segmen pasar, ya kita harus masuk ke dalam situasinya dulu, ya, agar bisa apa? Agar bisa tercapai efektif strategi ini. Ya. Beberapa jenis strategi, strategi stabil, pertumbuhan, penciutan, dan kombinasi. Ya. Strategi ini eh, berkembang sesuai dengan waktu, ya, zaman, era. Ya. Jadi strategi stabil, ya, tindakan organisasi dengan cara mempertahankan strategi yang telah ada. Karena dia sudah baik dan tidak perlu perubahan. Ya, nggak bisa sekarang. Mungkin hal tertentu oke, momen tertentu, jangka waktu tertentu boleh. Tapi begitu kita ada jangka waktu, begitu ada satu indikator masuk, satu eh, variabel yang mempengaruhi masuk, ya, itu akan merubah. Jadi strategi ini stabil di kurun waktu tertentu bisa diterapkan. Kemudian strategi kedua pertumbuhan, internal, eksternal, ekspansi, pengembangan produk, integrasi vertikal, pengembangan pasar dan ini ya strategi yang maju saat ini. Karena apa? Persaingan produk luar biasa. Ya mungkin kita bisa lihat ya kalau contoh yang saya sampaikan di awal itu apa namanya air mineral ya sekarang air mineralnya kalau kita hitung jari kita sudah lebih. Ya, 10 jari sudah lebih. Karena apa? Karena inovasi, pengembangan pasar, diversifikasi itu luar biasa. Ya.
luar biasa. Sesuaikan dengan tingkat ekonomi, tingkat usia segmennya, dan pasarnya, dan kemudian tingkat pendapatan, ya, lingkungan, panas dingin, ya, demografi, geografi, segala macam. Banyak sekali variabel yang bisa mempengaruhi. Ya. Jadi strategi ini berkembang seiring berjalannya waktu. Ya. Celah-celah yang bisa dimasuki seperti Mas Ponman tadi, yang memang celah ini harus dimanfaatkan oleh orang-orang marketing agar apa? Agar bisa menciptakan strategi yang tepat ya dalam memasarkan satu produk. Oke, saya kira mungkin itu untuk materi hari ini ya. Nanti kita mungkin kalau ada yang pertanyaan dulu silakan di total 40 39 39 38 mahasiswa ya. Nanti materi akan saya share di Google Classroom ya, silahkan di-download sendiri berikut RPS-nya ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan ya, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya sampaikan tadi ya. Kita tutup hari ini, pertemuan hari ini kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.